Selamat pagi rekan-rekan. Kali ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan tentang fungsi mailings, ya, fungsi mailings di Microsoft Word. Ya, ini saya sharing karena kami di Sekretariat S2 STIK menghadapi tugas rutin setiap tahun, ya, yaitu membuat surat tujuan penelitian. Surat tujuan penelitian mahasiswa saat akan melaksanakan penelitian tesis gitu ya. Ini jumlah mahasiswanya 37 dengan tujuan penelitian. Ada yang ke Kapolres, ada yang ke direktur di Mabes gitu ya. Satu mahasiswa itu lebih dari 6 ya. Ada yang 6, 7, ada yang 10 gitu ya. Hingga total itu dihitung-hitung 230-an surat. Nah, itu dikerjakan secara manual, jadi kebayang ya, cukup lama. Nah, dengan fungsi mailings ini kita dapat menghemat waktu. Mari kita lihat fungsi mailings. Mailings itu di sini nih, di ribbon yang ini ya, mailings. Ini fungsinya apa sebetulnya? Membuat banyak dokumen surat sekaligus dengan form yang sama. Namun ada beberapa bagian yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan surat. Misalnya bagian kepadanya, alamatnya, kotaknya gitu ya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, siapkan dulu template suratnya. Seperti ini misalnya. Ini yang akan digunakan gitu ya. Nah, kemudian ini ada sedikit tips ya bagi rekan-rekan dalam membuat surat dinas gitu ya, supaya rata. Misalnya ini panjang ya, baris kepadanya ini panjang sehingga di bawahnya langsung. Ini gunakan tabel. Nah, kalau saya menggunakan tabel gitu ya. Nah, sebetulnya tabelnya seperti ini. Nanti insert aja tabel, kolomnya 2 ya. Kemudian row-nya atau baris 1 2 3 4 5 gitu ya. Kemudian diatur lebarnya seperti ini. Ini nanti supaya outline-nya rapi. Jadi kalau misalnya di sini mentok, dia langsung di bawah sini. Ya. Kemudian ini juga sama ya, di bagian ini ada nama mahasiswa, nomor mahasiswa, judul penelitian, dosen pembimbing gitu ya. Ini juga kita pakai tabel, ini biar rapi outline-nya nanti gitu. Ya, ini tips aja, tips. Kemudian apabila ini kan kalau surat dinas ada penghubung ya, bagian penghubung dengan dengan halaman berikutnya. Ini supaya dia tidak bergerak-gerak gitu ya. Misalnya nanti ada di sini yang cuma satu baris, di sini cuma satu baris, berarti kan ininya ke atas keangkat gitu ya. Kita lihat ya, misalnya bagian ini saya hapus, ini kan ini naik turun ikut gitu ya. Supaya dia diam bagaimana? Supaya dia diam. Ya, kita klik di bagian frame ini, kita klik kanan, kemudian more layout option thing. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada tanda centang move object with text. Ini kan objek ya. Ini bikin objek sendiri nih pakai text box. Ininya dihilangin tek gitu ya. Move object with text. Ya, jadi objek ini jangan bergerak, dengan bergeraknya teks kamu jangan ikut gitu ya. Oke. Kita coba ya. Ini saya hapus. Nah, bagian ini tetap diam ya. Oke. Nah, berikutnya kalau misalnya ini bagian ini saya hapus gitu ya. Nah, bagian ini kan naik turun nih. Bagian ini naik turun dari halaman 2 dia ketarik gitu ya. Dia seharusnya di halaman 2 gitu ya. Supaya dia tetap diam di sini gitu ya. Supaya dia tetap diam, ini di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini kita kasih section break ya, section break. Caranya gimana? Kita klik layout, breaks ya, kemudian next page, klik. Nah, gitu ya. Sudah next page nih ya. Jadi ada pemisah sehingga kalau bagian sini misalnya terhapus gitu ya. Nah, ininya sudah diam, ininya juga diam di sana. Ya. Karena kita sudah buat seperti ini ya, section break gitu ya, untuk mengetahui ya. Ini kita tadi saya pencet ini tombol ini. Section break kelihatan nih. Ada section break di sini.
sehingga memberitahu bahwa berhenti di sini, apapun yang terjadi pada bagian di atas ini tidak akan mempengaruhi bagian berikutnya karena ini bagian baru, section break, ada section pemisah. Oke. Nah, sekarang tandain dengan warna bagian-bagian yang berubah. Nah, seperti ini ya. Ini bagian yang akan berubah. Bagian lain tuh nggak ada yang berubah, hanya bagian ini. Kepadanya nanti berubah, ya. Kotaknya berubah. Apakah ada UP apa enggak? Kemudian ini kepadanya ini berubah-ubah juga nih, gitu kan? Kemudian ini kepadanya sama, ini atas sama bawah ini sama. Terus di mana ngambil datanya ini berubah-ubah. Yang ini enggak berubah, gitu kan. Nah, ini nama mahasiswanya nanti berubah, nomor mahasiswa berubah, judul penelitian, dosennya berubah. Nah, ini tandain dengan warna dulu untuk memudahkan kita nanti ya. Oke, ini selesai. Kita sudah selesai membuat template dokumen yang akan kita duplikasikan namun dengan data tujuan yang berbeda. Ini kan fungsi mailings ya, surat menyurat. Tahap berikutnya kita membuat file Excel. Nah, kita membuat file Excel. Sebelumnya saya memberitahu ya, kalau membuat mailings saya sarankan template dan Excel, ini file Excel yang akan kita buat nanti ya, itu dibuat dalam satu folder khusus ya, jadi dia tersendiri, jangan gabung dengan teman-teman yang lain, folder yang lain. Nanti saya akan sampaikan tujuan dan manfaatnya ya, kenapa dia harus di folder yang khusus gitu ya. Ini saya buat dalam folder latihan mailing list gitu ya nih. Nah ini ya, saya bikin folder latihan mailing list di sini. Jadi ada dua file ini, ada file template, ada file datanya. Oke, kita buka ya. Nanti rekan-rekan membuat, nah seperti ini. Jadi rekan-rekan itu nanti membuat file Excel-nya ini, kolomnya itu berdasarkan apa yang akan berubah di sini, gitu ya. Contoh, ini mulai dari nama mahasiswa. Kebetulan kita mengumpulkan data ini bergeraknya mulai per nama mahasiswa, gitu ya, per nama. Jadi mahasiswa kita minta kumpulin, Anda mau tujuan penelitian kemana, gitu. Jadi nama mahasiswa, ini nama mahasiswa, gitu ya. Ini kita kasih kode NIM, ya, ini NIM. Kemudian ini judul, gitu. Kemudian ada dosbing 1, dosbing 2, gitu ya. Oke, di sini dosbing 1, dosbing 2. Kemudian, nah bagian dari sini nih sudah, nih kepada untuk ngisi ini nanti, kota untuk mengisi ini nanti, UP kalau ada UP di sini untuk mengisi ini nanti, gitu ya. Kemudian kepada titik-titik, nah ini nanti di dalam ini, kepada titik-titik ini, gitu ya. Kemudian D-nya yang ini, ya. Ini kepadanya 2 nih, bagian poin 2 sama poin 3 sama, gitu ya. Nanti dia akan duplikat di sini. Udah, cukup sampai situ ya. Jadi kita buat seperti itu dan isi deh. Namun tidak bisa seperti ini. Jadi kan ngisinya nih satu mahasiswa gitu ya, satu mahasiswa itu NIM-nya sama, judulnya sama, dosbingnya sama gitu ya. Nah, tapi tujuannya kan beda nih, tujuannya beda gitu ya. Kalau seperti ini nggak bisa, Excel nggak bisa nerima nanti pas lagi mailing, fungsi mailing dijalankan, dia harus seperti ini ya. Ini kita copy ya, daerah sini kita blok, kemudian kita Ctrl C. Nah daerah sini harus penuh. Nah gitu, daerah sini harus penuh karena ini kan nanti dibaca itu per baris. Jadi satu baris ini ya, satu baris ini nanti akan jadi satu file surat sendiri ya. Baris Q ini nomor 2 ini dia akan menjadi surat nomor 2, 3 ini akan menjadi surat nomor 3, begitu. Kalau misalnya kalau ini kosong, maka nanti di bagian sini juga kosong gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita fullin dulu ya, kita full dulu. Ini blok, Ctrl C, ini Ctrl V, blok lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ya. Ini manfaat fungsi kopas ya, kopas yang benar, bukan kopas membuat produk tulisan ilmiah.
Nah, ini kan Kopas memang untuk mempermudah membuat dokumen. Oke, ini sudah siap ya, udah siap. Kalau yang ini nggak apa-apa, ada yang kosong nggak apa-apa nih, UP, karena ada yang pakai UP, ada yang nggak gitu ya, ada surat pakai UP, ada yang nggak, biarin aja kosong. Karena begitu ini kosong, nanti ininya hilang, di bagian sini hilang gitu ya. Oke, mari kita coba ya, kita save dulu ya, filenya kita save, kemudian kita tutup. Oke, kita tutup. Jadi dalam proses mailings itu Excelnya atau sumber datanya harus ditutup filenya. Nah, jadi saat kita kerjakan mailings, usahakan data itu sudah rapi, udah siap di Excel. Oke, sekarang kita mulai fungsi mailings. Kita fungsi mailings, kita klik, kemudian select recipients, kemudian use an existing list ya, gunakan daftar yang sudah ada. Ting, seperti itu. Nanti dia tanya di mana, datanya di mana. Nah, kita arahkan. Saya nyimpannya itu di desktop, kemudian latihan mailing list. Nah, ini daftar tujuannya ini. Kita klik open. Ting. Nah, seperti itu ya. Data tadi ada di sheet yang keberapa? Tadi saya bikinnya di sheet 2. Oke, di sheet 2. Ya, oke. Ya, udah nih, udah connect nih. Tapi nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Sekarang mari kita mulai untuk mengganti bagian-bagiannya, ya, mulai mengganti bagian-bagiannya. Jadi kita blok ini, ya, ini kan kepada tadi ya. Nah, kemudian kita pilih insert merge field, ya, kepadanya, kepada yang huruf besar ini. Tak, aneh tuh bentuknya. Tapi tenang aja, nanti kita lihat hasilnya. Ini kota tuh, lagi kita klik insert merge field gitu ya, kota. Kemudian di UP kita blok semua ya. Kemudian kita klik sama UP. Nah, di bagian sini kepadanya ya, kepadanya insert kepada kecil, di sini juga kepada kecil gitu ya, kepada yang kecil gitu. Ini ikut, ini masih apa namanya, masih ikut dia, lupa saya. Nah, ini kita balikin, kau diam di sini. Kemudian ini D-nya ya, D-nya tadi ini ya. Ini hati-hati rekan-rekan, ini antara, ini saya gedein. Nah, antara D ini dengan bagi ini tidak ada spasi. Nanti juga hasilnya jadi tidak ada spasi. Ini kita kasih spasi gitu. Nih, ini harus kita kasih spasi. Kemudian ini nama ya. Daerah sini kita blok. Kemudian insert, ini nama mahasiswa. Karena nanti dengan titik koma ini tidak ada spasi, jadi memang usahakan di sini tidak ada spasi. Kalau misalnya kita buat seperti ini, nanti hasilnya akan ada spasi. Itu nggak sesuai ya dengan penulisan EID ya. Kemudian ini sama kita lakukan ya, kita bilang ini daerah NIM, kemudian kita blok lagi, ini daerah judul penelitian, kemudian ini dosen pembimbing 1. Nah, di sini ya, dosen pembimbing 1, kemudian di sini dosen pembimbing 2. Nah, kita klik dosen pembimbing 2. Nah, sudah selesai. Udah selesai nih, bagian-bagiannya udah kita kasih tanda gitu ya, yang akan berubah. Oke. Nah, sekarang kita pengen preview, pengen lihat preview results. Klik. Nah, seperti ini. Keluar tuh. Ya, keluar. Nih, bagian preview results-nya kita bisa majuin. Data 2 gitu ya. Data 2 mahasiswa sama, tapi tujuan sudah beda, perhatikan tuh. Ya. Tuh. Kemudian data 3. Tuh. Nah, lihat daerah sini nih. Nih. Ini nyambung. Ya. Ya, karena tadi ada apa namanya? Seharusnya ada spasi, tapi di sini nggak ada spasi. Ini previewnya kita matikan.
Nah, ini kita klik lagi, kita majuin. Nah, seperti itu. Ya, preview lagi. Kita cek lagi. Nih, data 4. Udah ganti nama mahasiswa nih. Mahasiswanya sudah ganti. Nih, pertama ini Andi Wiranata Tamba, kemudian ini ganti. Yang keempat sudah berubah, Anggi Prasetyo. Kepadanya juga. Udah selesai. Tuh. Asik ya? Otomatis nih. Ya. Kalau udah selesai, baru selesai bahasa Inggrisnya apa? Finish ya. Di sini finish and merge. Oke. Kita klik finish and merge. Nah, ini ada beberapa pilihan. Yang saya jelaskan di sini ada 2. Print documents. Jadi kita mau nyetak file ini gitu ya. Klik gitu ya. Di sini ada 3 pilihan. Kalau kita pilih all, maka semuanya dari file yang tadi kita buat. Oke, kita lihat ya. Ini untuk geser paling mentok sampai habis. Nih, berarti ada 11. Ada 11 surat. Maka kalau kita klik print documents all, maka Microsoft Word akan mencetak ke 11-11-nya gitu ya. Ke 11 surat ini. Atau yang kedua, current record. Current record berarti yang tampil sekarang ini saja yang dicetak. Gitu ya. Misalnya saya mau nyetak surat yang ke-6 ya, yang ditujukan ke Kapolda Sulsel dari Asensi Hombing ini ya. Finish print document current record, yang ini aja yang dicetak, yang ditampilkan ini aja yang dicetak. Atau pilihan ketiga adalah from ya. From surat nomor berapa sampai berapa, misalnya punyanya Andi Tamba ini 1, 2, 3. Keempat ini udah beda nama mahasiswanya. Berarti 1 sampai 3. Ya udah, kita klik 1 ya sampai 3, maka akan dicetak surat yang nomor 1 dan surat nomor 2 sampai 3 gitu. Oke. Nah, sekarang saya nggak mau ngeprint ya. Sekarang maaf. Lupa saya. Preview result, pencet lagi. Nah, seperti ini. Ini format. Kok saya lupa, kelewatan. Maaf. Formatnya ini masih warnanya biru gitu ya. Masih warnanya biru. Jadi kita blok dulu semuanya, kemudian kita itemin. Nah, gitu ya. Karena format itu sangat berpengaruh, rekan-rekan. Misalnya, rekan-rekan mau di bagian kepadanya ini kasih bold gitu ya, bold gitu. Maka nanti kembali ke mailings, preview results, maka nanti bagian sini juga akan bold formatnya gitu. Akan bold. Jadi sangat berpengaruh, warna, tebal, huruf miring itu sangat berpengaruh nanti gitu ya. Nah, ini kan kita nggak mau bold, maka kita kembali preview results-nya kita matikan, ini kita hilangkan bold-nya gitu ya. Oke. Ya. Oke, kemudian sampai mana tadi kita? Nah, print dokumen udah selesai, sekarang kita masuk ke 2, edit individual document ya. Edit individual document. Misalnya ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita rapikan ya. Contoh nih ya. Nah, nih apa namanya? Misalnya kan aturannya ini 1 spasi gitu ya. Ini 1 spasi karena tadi tidak ada UP, maka akan terjadi di sini ada 3 spasi ya. 1, 2, 3 gitu ya. Ini harus 1 spasi misalnya. Nah, ini kalau merapikan individual secara individual itu gini caranya, klik edit individual document, klik 1 kali ya, kita bilang all saja gitu ya, semuanya. Berarti dia akan membuat 1 file Microsoft Word berisi 11 surat. Oke, berisi 11 surat. Nah, kita lihat ya, ini template yang kita buat, ini dokumen baru yang dibuat oleh Microsoft Word melalui fungsi mailing secara otomatis. Tadi ada berapa datanya? Ada 11 ya, ada 11 tujuan. Kita lihat di pojok sini. Nih, di pojok sini 22 halaman. Berarti masing-masing itu ada 2 lembar. Mari kita lihat. Nah, seperti ini tuh. Ini surat kedua. Ini surat ketiga. Ya toh? Ini surat keempat. Ya,
Nah gitu, asik ya. Sudah jadi, sudah selesai gitu ya, sudah selesai. Nah namun ada lagi masalah nih. Dan izin gitu ya, izin, bisa nggak gitu ya, bisa nggak ini file suratnya disimpan secara individual. Jadi nanti kalau misalnya ini saya save, berarti kan satu file isinya ada 11 surat gitu ya. Nah mintanya ini gimana tiap-tiap file surat ini, tiap-tiap file surat ini tersimpan dalam file yang memang berbeda. Jadi satu file satu surat. Nah ini tantangan juga nih. Ini ada trik ya, saya cari-cari dari beberapa sumber, ada trik. Jadi ini kita tutup, nggak usah kita simpan dulu ya, kita kembali ke sini ya. Nah jadi ini ada triknya. Preview results-nya kita matikan dulu gitu ya. Nih kita simpan di bagian mana saja, kemudian kita insert merge field ke nama mahasiswa atau tujuan, silakan bebas, pilih satu aja yang nanti akan menjadi judul file. Ini nama mahasiswa, jebret gitu ya. Nah daerah nama mahasiswa ini ya, supaya nggak kelihatan, kita kasih warna putih, jebret gitu. Oke. Kemudian ini masih aktif blok ini, kita ke sini ke heading 1 ya, ke heading 1 kita klik kanan, kemudian update heading 1 to match selection, klik. Oke ya, jadi ini heading 1 gitu. Karena nanti mereka atau Word ini dia akan menyimpan individual, dia harus tahu headingnya. Heading setiap bagian itu, bagian kop atau kepalanya itu harus terpisah gitu ya. Ini gambar kan, ini ada ketiban gitu ya, ini kita lihat ya. Nah ini kan dia ketiban nih, di gambar di belakang teks. Ini gambar ini kita klik kanan, kita klik picture format gitu ya. Picture format kita perintahkan dia adanya di depan teks, in front of text gitu. Nah udah nggak kelihatan nih ya, nggak kelihatan. Nah sekarang tahap berikutnya, tahap berikutnya kita kembali ke mailings tadi ya, ke mailings, kemudian finish and merge, edit individual dokumen. Nah buat tuh individual dokumen, jebret ya, all semuanya, ting. Nah gitu ya, udah nih, jadi nih ya, udah jadi. Jadi di sini ada satu file yang sama persis kayak tadi, ada 22 lembar, berarti ada 11 file gitu ya, tapi di sini sudah ada heading. Oke, kalau sudah ada nih, kemudian kita klik file, kita save as ya, kita taruh di dokumen, di mana namanya, di folder mailing list ini all gitu ya, all atau all dokumen gitu ya, jadi semua surat gitu ya. Kita klik save. Nah ada heading, manfaatnya apa? Mari kita lihat. Kita klik view, kemudian kita klik outline, jebret ya. Nah nggak enak ngeliatnya ya, nggak enak. Kita kemudian tekan Ctrl A, show dokumen, kita tekan Ctrl A gitu ya. Nah udah, kemudian kita klik create, ting. Nah tuh ya, terpisah, bagian sini terpisah. Kenapa terpisah? Karena di sini ada heading, dia memisahkan tiap heading. Nah kemudian kita klik the magic button atau tombol ajaibnya, kita klik save. Nah ya, mari kita lihat di sini ya, tuh keluar, all dokumen ada, dan semua file ada 11 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya, 10, 11, ada 11 surat sudah jadi ya. Contoh kita ambil satu misalnya punya Anggi gitu ya, taram, sudah jadi satu file satu surat, selesai gitu ya. Udah, kita tinggal rapiin saja di sini supaya ada satu spasi. Udah, jadi deh.
Oke, terima kasih rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.